wahai fulan, seperti itulah yang dilakukan oleh orang tuaku dulu kepada orang tuanya, artinya kepada kakekku, ya. Sebagaimana orang tuaku ini memperlakukan orang tuanya seperti ini, maka aku pun memperlakukannya seperti ini. Yaitulah hukum karma, itulah sunnatullah. Apa yang kita perbuat pada orang tua kita, itulah yang akan diperbuat oleh anak kita kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di pagi hari yang mulia ini tiada kata yang pantas terucap dari mulut kita melainkan untayan puji serta syukur kita kepada Allah. Karena Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Dan tak kalah pentingnya nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan kali ini di tempat yang mulia ini kita masih dapat berkumpul untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menyambung tali silaturahim dan dalam rangka menuntut ilmu. Oleh karenanya, mari dengan penuh rasa syukur sama-sama kita ucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Salawat besertakan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan semesta alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurah kepada para sahabatnya, para keluarganya, ahlul baitnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Jumat, tanggal 22 Agustus tahun 2025. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriahnya kira-kira sudah masuk tanggal berapa? 28 Safar. Artinya apa? Artinya tinggal menghitung hari kita akan memasuki bulan Maulid, bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, bagi setiap DKM, panitia, ketua-ketua majelis taklim untuk mempersiapkan sebuah acara yang mulia, yaitu acara perayaan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, namun pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan kajian pada kitab Syarhus Sudur yang dikarang oleh Imam Suyuti rahimahullah. Saya lanjutkan kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini masih terkait dengan hadis sebelumnya yang belum sempat kita selesaikan, dan pembahasannya masih terkait dengan fungsi-fungsi amal soleh yang kita kerjakan di dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa ra'aitu rajulan min ummati, aku melihat seseorang dari umatku, baina yadaihi dzulmatun, di hadapannya ada kegelapan, wa khalfihi dzulmatun, di belakangnya pun ada kegelapan, wa an yaminihi dzulmatun, di sebelah kanannya ada kegelapan, wa an yasarihi dzulmatun, dan di sebelah kirinya pun ada kegelapan, wa min fauqihi dzulmatun, di atasnya ada kegelapan, wa min tahtihi, dan di arah bawahnya pun ada kegelapan. Jadi orang ini dikelilingi oleh kegelapan, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, semuanya gelap. Fahuwa mutahayyirun fiha, sehingga hal tersebut membuatnya bingung, tidak tentu arah kemana dia akan menuju. Faja'ahu hajjuhu wa umratuhu, akan tetapi kemudian datanglah amalan haji dan umrohnya. Fastakhrajahu minadz dzulmah, kedua amalan itu mengeluarkan orang tersebut dari kegelapan yang meliputinya. Wa adkhalahu an-nur, kemudian keduanya memasukkan orang tersebut pada satu cahaya yang terang. Titik sampai situ. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, inilah fungsi amalan haji dan umroh, yaitu akan menerangi orang yang melaksanakannya di akhirat nanti, ya. Jadi memang di akhirat itu yang berlaku adalah amal soleh, terutama haji dan umroh, yang bisa menerangi seseorang dalam kegelapannya. Pak Ustadz, bagaimana kalau tidak mampu pergi haji dan umroh? Berarti akhiratnya gelap dong. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau tidak bisa pergi haji dan umroh, maka ada amalan alternatif. Apa amalan alternatifnya? Yaitu sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir sampai terbit matahari, berlalu waktu 16 menit, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Maka amalan tersebut pahalanya sebanding dengan haji dan umroh. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shollal fajro fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullaha ta'ala, berzikir kepada Allah. Bisa zikir apa saja, zikir la ilaha illallah, zikir istighfar, atau yang lainnya, atau baca Quran, lebih bagus lagi. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Kemudian ketika matahari berlalu 16 menit,
Summa yusolli rok'ataini, dia sambung dengan sholat sunnah 2 rakaat. Boleh sholat isyraq atau boleh sholat duha. Jadi waktu isyraq dan duha masuknya bareng ketika matahari terbit dan berlalu waktu 16 menit. Terbit bahasa Arabnya syuruk. Kemudian setelah berlalu 16 menit namanya isyraq. Jadi sholat isyraq dan sholat duha masuk waktunya sama, tapi keluarnya beda. Waktu isyraq itu hanya sebentar, hanya sampai matahari terang benderang. Sementara waktu duha berlanjut sampai zuhur. Selama belum tiba waktu zuhur, selama itu pula masih boleh sholat duha. Nah, ketika terbit matahari dan berlalu waktu 16 menit, dia sholat 2 rakaat. Entah itu sholat isyraq atau sholat duha, intinya sholat 2 rakaat. Apa kata Nabi? Faka'annama hajjan taman wa tamara umrotan tamatan. Sampai-sampai Nabi menyebut 3 kali taman. Maka seolah-olah dia telah melaksanakan haji dan umroh secara sempurna. Itu amalan alternatif untuk orang yang mungkin tidak bisa pergi haji dan tidak bisa pergi umroh. Dan mudah-mudahan amalan alternatif tersebut memiliki keutamaan yang sama seperti haji dan umroh yang tadi disebutkan. Ketika di akhirat dia merasa gelap gulita, maka amalan tersebut akan meneranginya dengan sebuah cahaya, ya. Nah, jadi seperti itu ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Itu fungsi haji dan umroh, yaitu dapat mengeluarkan seseorang dari kegelapan menuju cahaya. Mungkin kalau sekarang belum kerasa, Pak, bagaimana rasanya berada dalam kegelapan. Ya tentu kita akan merasakan kesepian, sedih, tidak tahu arah, mungkin stres. Nah, dengan amalan haji dan umroh tersebut, maka Allah akan mengeluarkan kita dari keadaan-keadaan tersebut, ya. Sama dengan amal soleh, sekarang itu amal soleh belum terasa manfaatnya karena kita masih hidup di dunia. Di dunia ini yang dibutuhkan adalah uang, harta, duit. Betul nggak, Pak? Jadi yang paling manfaat itu duit. Ya, di akhirat lain cerita. Di akhirat duit gak laku. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta, anak, keturunan gak ada manfaatnya. Yang bermanfaat di sana hanya amal soleh. Makanya Nabi itu mengatakan al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang pikirannya panjang. Orang yang pikirannya bukan cuma tentang manfaat-manfaat dunia, tapi dia pun memikirkan apa yang akan bermanfaat di akhirat nanti. Itu orang cerdas, pikirannya panjang jauh ke depan. Dan kata Nabi sebaliknya orang bodoh, orang yang hanya memikirkan kehidupannya di dunia saja. Yang dipikirkan cuma manfaat-manfaat dunia, uang, pekerjaan, jabatan, dan lain sebagainya. Jadi pikirannya pendek, hanya di dunia saja. Dia tidak sampai berpikir tentang nasibnya di akhirat nanti. Nah, kita ngaji subuhan ini, di Jumat subuh ini kita diajak untuk berpikir panjang. Artinya apa? Diajak berpikir untuk mempersiapkan bekal di akhirat nanti, ya. Nah, salah satu bekalnya tadi haji dan
umroh. Tidak bisa haji dan umroh, maka bisa melaksanakan amalan tadi. Subuh jamaah, duduk zikir sampai terbit matahari. Setelah berlalu 16 menit, maka dia tutup dengan sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi melanjutkan, wa ra'aitu rajulan min ummati yukallimul mu'minina wa la yukallimunahu. Aku melihat seseorang dari umatku berbicara kepada orang-orang beriman, akan tetapi orang-orang beriman itu membiarkannya, tidak menjawab panggilannya, tidak meladeni ucapannya. Bahasa kitanya dicuekin, Pak, sama orang-orang beriman, padahal dia pun termasuk orang beriman. Faja'athu silaturrahim, maka datanglah amalan silaturahimnya. Faqalat, amalan tersebut mengatakan, ya ma'syarul mu'minin kallimu, wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian mengajaknya berbicara, karena dia pun sama seperti kalian, yaitu orang yang beriman. Fakallamu, sehingga orang-orang beriman pun mau mengajaknya berbicara. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah fungsi amalan silaturahim. Jadi sebagaimana ketika di dunia kita menjaga silaturahim, maka di akhirat amalan silaturahim akan menjaga hubungan kita dengan orang-orang beriman, ya. Terutama silaturahim dengan keluarga, Pak. Jangan sampai putus, ya. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ada 6 cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Salah satunya adalah dengan menyambung tali silaturahim dengan saudara-saudara orang tua, paman, bibi, encing, uwa, dan lain sebagainya. Kenapa Nabi sampai-sampai menyebutkan salah satu amalan bakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia adalah menyambung tali silaturahim dengan saudara-saudaranya? Karena tadi biasanya orang ketika orang tuanya meninggal dunia, maka dia akan putus tali silaturahim dengan saudara-saudara orang tuanya. Ketika orang tua kita masih hidup, biasanya sama orang tua kita diajak untuk silaturahim ke saudara-saudaranya, Pak, ya. Berarti bibi kita, mamang kita, uwa, dan lain sebagainya. Tapi ketika orang tua kita meninggal dunia, biasanya silaturahim kita dan bibi orang tua, bibi dan uwa-uwa kita itu terputus, ya. Nah, maka kata Nabi SAW, barang siapa yang bisa menyambung tali silaturahim dengan saudara-saudara orang tuanya, maka itu semua tercatat sebagai bakti kepada kedua orang tua. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, ternyata ini menjadi amalan yang sangat bermanfaat di akhirat nanti. Silaturahim kita di dunia itu akan menjadi penyambung antara diri kita dan orang-orang beriman nanti di akhirat. Kemudian satu juga yang perlu kita sadari, bahwa hidup di dunia ini ada hukum karma, atau bahasa agamanya sunnatullah. Apa yang kita perbuat kepada orang lain, itulah yang akan diperbuat orang lain kepada kita. Jadi kalau kita selalu menyambung tali silaturahim
dengan saudara-saudara tua kita, maka niscaya nanti kita punya saudara-saudara muda. Saudara-saudara muda kita pun akan menyambung silaturahim dengan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mau bersilaturahim dengan saudara-saudara tua kita, nanti kita punya saudara-saudara muda pun tidak akan mau bersilaturahim dengan kita. Karena tadi rumus hidup di dunia, apa yang kita perbuat kepada orang lain, itulah yang akan orang lain perbuat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Jadi hari-hari itu terus berputar, waktu terus bergulir. Apa yang kita perbuat kepada orang-orang tua kita, itulah yang akan diperbuat oleh saudara-saudara muda kita kepada kita, ya. Nah, begitu pula kita selaku anak kepada orang tua. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka niscaya satu saat nanti kita punya anak, anak kita pun akan berbakti kepada kita. Dan sebaliknya, kalau seandainya kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, satu saat nanti kita pun punya anak tidak akan berbakti kepada kita. Di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, ada kisah seorang anak yang menyeret orang tuanya dari lantai atas ke lantai bawah. Jadi rambutnya dijenggut, diseret dari lantai 2 ke lantai 1. Akhirnya ada orang yang menasehatinya, "Hei anak, jangan engkau berperilaku durhaka kepada orang tuamu." Lalu apa yang dikatakan si anak? Si anak mengatakan, "Wahai fulan, seperti itulah yang dilakukan oleh orang tuaku dulu kepada orang tuanya." Artinya kepada kakekku, ya. Sebagaimana orang tuaku ini memperlakukan orang tuanya seperti ini, maka aku pun memperlakukannya seperti ini. Yaitulah hukum karma, itulah sunnatullah. Apa yang kita perbuat pada orang tua kita, itulah yang akan diperbuat oleh anak kita kepada kita, ya. Itu kepada orang tua. Dan ternyata bukan cuma kepada orang tua, kepada mertua pun sama. Kalau kita perhatian kepada mertua kita, maka niscaya satu saat nanti kita punya menantu kita pun akan perhatian kepada kita. Menang minantu nubager. Kenapa? Karena kita baik kepada mertua kita, kita perhatian kepada mertua kita. Allah akan anugerahi kita menantu yang sama seperti kita, perhatian, baik, dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mau mengalah kepada mertua kita, jeung mitoha pasea wae, jeung mitoha konflik wae, nggak mau ngalah sama mertua. Lihat, satu saat nanti kita akan memiliki menantu yang sama dengan kita, menantu yang tidak mau mengalah, menantu yang senangnya konflik dan bermusuhan dengan kita. Itulah hukum karma. Hati-hati ya Pak ya, akhlak kepada mertua jaga. Dalam kajian ibu-ibu, baik ibu-ibu muda atau yang tua, saya selalu menyampaikan ini, Bu, hati-hati. Buat ibu-ibu muda yang masih punya mertua, hati-hati, jangan sampai bermusuhan dan konflik dengan mertua.
Kenapa? Karena kalau bermusuhan dan konflik dengan mertua, satu saat nanti punya menantu akan punya menantu yang seneng konflik dengan kita. Ya, kan yang namanya pasangan muda, ibu-ibu muda yang ya mungkin baru-baru nikah lah gitu ya, atau baru-baru punya anak satu begitu, biasanya egoisnya tinggi. Bayangkan Pak, dalam satu atap ada 2 ratu, satu orang tua kita, satu istri kita. Satu atap ada 2 ratu, satu negara ada 2 pemimpin. Kira-kira bagaimana? Biasanya perang terus Pak. Orang tua kita atau ibu kita merasa kita adalah anak dia, kita milik dia, dan istri kita merasa kita pun milik dia. Akhirnya berebutan kita tuh. Ya, berebutan kita. Ibu kita menganggap kita anak dia, betul emang ya. Dan istri kita menganggap kita suaminya, artinya milik dia. Akhirnya Pak, rebutan kita. Rebutan kita, rebutan ngurus rumah, rebutan segala macam biasanya. Maka saya selalu bilang kepada ibu-ibu, kepada para menantu, untuk mengalah kepada mertua. Ya. Kenapa? Karena kalau kita mengalah pada mertua, satu saat nanti kita punya menantu, kita akan memiliki menantu yang selalu mengalah kepada kita. Makanya saya senang Pak sama amalan orang tarim. Orang tarim kalau mau menikah, calon istrinya itu bukan sesuai kriteria dia, tapi sesuai dengan kriteria orang tuanya, terutama ibunya. Biasanya ibunya nanya sama anaknya yang sudah beranjak dewasa, yang sudah waktunya nikah. Nah, kamu sudah dewasa, ibu carikan jodoh ya. Maksudnya anaknya laki-laki. Kata ibunya, ibu carikan jodoh, carikan perempuan yang akan menikah denganmu. Biasanya orang tarim itu mengatakan, ya sudah Bu, carikan untuk saya yang cocok dengan ibu. Kenapa? Karena yang akan tinggal dengan dia satu rumah, satu atap adalah ibu. Kalau saya nggak akan punya konflik sama ibu. Menantu bisa saja punya konflik. Maka cari menantu yang sesuai dengan ibu, yang akrab dengan ibu. Nanti ibunya yang nyariin. Ditanya dulu, kamu pengennya yang kayak gimana? Kadang si pemuda mengatakan kriteria tertentu, yang begini, yang begini, yang begini. Terkadang tidak mengatakan, pokoknya mah terserah ibu, mau kayak gimana, yang penting ibu nyaman sama dia. Dicariin sama ibunya. Nah, setelah dicarikan cocok, di sana itu tidak ada acara ketemuan dan lihat muka dulu, nggak ada Pak. Langsung jadi. Ya, langsung jadi. Antara keluarga, lamaran, akad. Dan itu si laki-laki belum melihat wajahnya. Kapan dia melihat wajahnya? Nanti di malam pertama. Di malam pertama baru ngelihat wajahnya. Dan biasanya orang sana terima-terima aja Pak. Karena memang si laki-laki itu tidak pernah melihat wanita cantik. Semua perempuan pakai cadar. Jadi bentukan bagaimanapun nanti yang dilihat, itu pasti cakep aja udah. Kan kalau kita Pak, kalau kita kan udah terbiasa ngelihat muka perempuan, perbandingan itu banyak kan ya. Makanya kita itu banyak komplain, ini kurang cakep, ini kurang begini, ini kurang begitu ya. Karena tadi mata kita sudah kotor. Terkotori dengan banyaknya melihat wanita-wanita cantik. Jadi ngelihat yang nggak cakep tuh kayak nggak terima gitu ya. Kalau orang sana ngelihat yang biasa-biasa pun terima aja, karena emang nggak pernah ngelihat yang cakep. Akhirnya apa? Akhirnya malam pertama baru ngelihat wajah, selesai Pak.
Nanti rumah tangganya tenang. Kenapa? Karena yang tinggal satu atap dengan ibunya memang perempuan yang sudah akrab, sudah cocok dengan ibunya. Ya, jadi seperti itu. Itu kebiasaan orang sana, orang Tarim begitu. Nah, saya punya teman kemarin cerita, teman saya orang Depok sama. Ketika dia waktunya menikah, ibunya bertanya, "Nah, kamu sudah waktunya nikah. Bagaimana? Mau nyari sendiri atau ibu cariin?" Kata teman saya, "Cariin sama ibu. Yang gimana modelnya? Udah bagaimana aja, terserah ibu. Yang penting cocok sama ibu." Ya. Karena memang rencananya tadi si perempuan akan dibawa ke rumahnya dan pasti hidup bersama ibunya. Akhirnya dicarikan oleh ibunya. Dan ternyata Masya Allah dicarikan yang terbaik. Udah mah cakep, hafal Quran. Kemudian muridnya pernah khidmah sama Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki ya di Mekah dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Beda sama anak muda sekarang, nyari sendiri. Orang tuanya nggak seneng, dipaksain. Akhirnya apa? Akhirnya tinggal serumah berantem. Misah rumah, nggak mau silaturahim. Kan akhirnya begitu, Pak. Dan itu menjadi penyebab putusnya tali silaturahim antara orang tua dan anak. Jadi berumah tangga itu mudorotnya banyak. Putus tali silaturahim dengan orang tua. Kemudian kalau tinggal serumah berantem, banyak konflik dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ini perlu kita perhatikan, Pak ya. Dan perlu kita ajarkan pada anak-anak kita. Nah, kamu pengen nikah, tenang. Bapak sama ibu pilihin. Tenang, yang terbaik. Zahir batinnya Masya Allah. Jadi seperti itu. Bapak jangan cuek sama anak. Apalagi kalau anak bapak itu perempuan, itu harus diperhatikan. Bapak kalau punya anak perempuan sudah dewasa, harus segera bergerilya. Cari calon suami untuknya. Jangan diam-diam baik, Pak. Ya. Harus segera mencarikan. Tawarkan, nah yang seperti ini gimana? Bapak punya kenalan ini, bapak punya fotonya seperti ini, mau nggak? Harus sering menawarkan pada anak. Karena kalau anak perempuan tidak diperhatikan masalah jodohnya, dia nyari sendiri, belum tentu benar. Ya, nah ini dipraktekkan oleh para sahabat. Sayyidina Umar itu sampai-sampai mencarikan jodoh untuk anaknya yang bernama Hafsah. Ditawar-tawarkan anaknya Pak kepada para sahabat. Pertama Sayyidina Umar menawarkan anaknya kepada Sayyidina Abu Bakar. "Wahai sahabatku Abu Bakar, aku punya anak namanya Hafsah. Apakah engkau berminat kepadanya?" Abu Bakar diam. Kemudian melihat Abu Bakar diam, dikira Abu Bakar tidak berminat. Akhirnya Umar agak kesel tuh. Kuaing tanya cicing wae. Karena Abu Bakar ketika itu diam aja, Pak, nggak menjawab. Cicing wae sih Bakar, kuaing ditawaran nggak jawab naon kayak gitu. Akhirnya dia menawarkan kepada Sayyidina Utsman, "Sahabatku Utsman, aku punya anak perempuan bernama Hafsah. Bagaimana?" Ternyata Utsman pun sama seperti Abu Bakar, diam. Umar tambah kesel aja. Emang anak aing teu geulis apa? Cari cing wae sih ku aing ditawaran. Akhirnya apa? Akhirnya setelah itu ditawarkan pada Rasulullah. Sanajan era-era ge ka Rasul, tawarkeun weh, cek Umar. Akhirnya apa? Diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasul menerima tawaran dari Umar dan menikah dengan Hafsah, maka Abu Bakar baru buka suara dan Utsman. Abu Bakar dan Utsman mengatakan pada Umar, "Wahai sahabatku Umar, mohon maaf kemarin itu engkau menawarkan kepada kita diam, bukannya kita nggak mau, tapi kita pernah dengar Rasulullah menyebut-nyebut nama Hafsah.
Artinya apa? Rasul suka kepada Hafsah. Artinya kalau engkau menawarkan pasti Rasul terima. Benar kan Rasul nerima? Nah, aku dan Utsman tidak berani menerima. Kenapa? Takut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin kepada Hafsah. Nah, jadi seperti itu, Pak. Artinya apa? Artinya di sini jadi contoh buat kita. Kita punya anak perempuan, maka harus kita carikan jodoh untuknya, ya. Dan nyarinya, ya, kalau mau ekstrim seperti Sayyidina Umar boleh langsung tawarin, mau nggak nikah sama anak saya? Boleh. Atau bapak bisalah diatur bahasa-bahasa yang ala Nusantara, ala Indonesia. Ketemu anak muda yang rajin ibadah, tanya, nah, atau dek, udah punya anak belum? Nanyanya udah punya anak, Pak. Udah punya anak belum? Kalau dia jawab udah punya anak, berarti dia udah punya istri, Pak. Ya. Nah, kalau dia jawab ya boro-boro, Pak, punya anak, nikah aja belum. Nah, ini nih. Ya, mau nikah enggak? Tanya dulu kerjanya apa, orang mana, di mana, ya. Kalau memang sudah kriteria Bapak, maka sampaikan pada anak. Nah, Bapak punya kenalan begini. Lihat, kalau perlu kasih lihat fotonya, Pak. Ya, minat enggak? Insya Allah orangnya soleh. Nah, jadi seperti itu, bapaknya yang harus gerak, bapaknya yang harus bergerilya. Entah anak bapak laki-laki atau perempuan, dan prioritasnya perempuan. Ya, itu bapaknya, orang tuanya harus segera carikan jodoh. Ya gitu. Kalau orang tua yang mencarikan jodoh, insya Allah setelah berumah tangga pun tali silaturahimnya tidak akan terputus. Karena kalau anak kita nyari jodoh sendiri nggak cocok sama kita, putus, Pak, tali silaturahim kita. Ya, titik sampai situ pembahasan kita pada kesempatan kali ini.